Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma asabatun min musibah wa mimma kasabat aydikum. Shadaqallahul azim wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihwafillah rahimakumullah. Kalau di antara kita ada yang merasa terganggu dengan makhluk halus lah, dengan jin ya seperti itu, sebetulnya simpel sekali bahwa Allah dan Rasul sudah mengajarkan kepada kita baik melalui Al-Quran ataupun sunnahnya. Nah, kenapa saya bacakan surat As-Surah 30, wa ma asabatun min musibah wa bima kasabat aydikum, dan segala musibah apapun yang menimpa diri kalian adalah karena ulah tangan kalian sendiri. Ada orang yang sering kesurupan, ya, ada orang yang kena sihir, ada yang orang memang setiap hari dia merasa ada yang aneh dalam dirinya, ya. Sulit khusyuk dalam beribadah, ketika lagi sholat kadang-kadang merasa ada yang nggak nyaman, ya. Atau memang ketika dibawa hawanya untuk sholat itu susah sekali, malas mendekat kepada Allah. Sebentar tobat, setelah tobat balik lagi bermaksiat, ya. Apakah ini termasuk gangguan jin? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah mengerti, tapi yang pasti kalaulah kita melihat standar diri kita terganggu jin ataupun apa, maka penting sekali kita untuk mengetahui lah, mencari ilmunya tentang seperti apa sih gangguan jin. Tapi di sini saya akan memberikan tipsnya, ya. Apalagi di bulan Ramadan, doa-doa kita dikabulkan, ya. Al-Quran bacaan kita akan menjadi syifa yang luar biasa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Isra 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziludz zalimina illa khasara. Ya. Bahwa kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena namanya kalau udah syifa sudah pasti obat buat kita, termasuk dari gangguan jin. Baik, saya akan terangkan. Kita akan samakan persepsi dulu. Kita anggap sama-sama bahwa jin itu adalah lalat, ya. Dosa-dosa kita, penyakit hati kita itu sampahnya. Yang kita ketahui bahwa dalam keseharian kita, bila ada sampah, kemudian sudah pasti ada lalat. Lalu bagaimana di rumah kita ketika banyak sekali di halaman rumah kita ada banyak lalat? Karena di situ pasti ada sampah. Bagaimana caranya kita mengusir lalat tersebut? Sudah pasti, ya, kita buang sampahnya, kita bersihkan sampahnya, maka dengan sendirinya lalat akan pergi. Persis sekali dengan gangguan jin. Kalau tadi kita anggap bahwa jin itu adalah lalat, dosa-dosa kita adalah sampah, dan penyakit hati kita adalah sampahnya, maka taubati kedua hal tersebut. Sadari diri kita tentang penyakit-penyakit hati kita dengan dosa-dosa kita, ya. Taubati di bulan Ramadan ini, insya Allah ketika sampah sudah tidak ada, sudah hilang, dan tubuh kita sudah bersih, insya Allah dengan sendirinya lalat akan pergi, atau dengan sendirinya jin pun akan pergi dari kita. Itu termasuk gangguan sihir. Karena bagaimanapun banyak sekali orang-orang yang merasa, kok saya diganggu ya oleh jin, saya gampang sekali emosi, ya. Gampang sekali marah dan lain-lain. Padahal simple, kita perbaiki hati kita. Kenapa jadi gampang marah? Jadi kenapa gampang emosi? Bersihkan hati kita, tazkiyah hati kita semuanya. Sadari bahwa kehidupan ini cuma hanya sebentar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menasihati seorang pemuda ketika meminta nasihat, maka jawabannya apa? La tagdob walakal jannah. Jangan marah, maka surga bagi kamu. Ya. Di sini penting sekali, ternyata hal-hal yang sepele seperti itu pun akan menjadi masalah bagi kita. Ya. Masalah seperti apa? Ternyata setelah difahami bahwa proses masuknya jin ke dalam tubuh kita itu karena dosa-dosa kita. Salah satunya termasuk marah tadi, itu yang paling mudah sekali setan masuk ke dalam kita, ataupun terlalu sedih, ya, terlalu kecewa, terlalu sedih yang akhirnya membuat orang sampai bunuh diri, ya, dan lain sebagaimana, sebagai macamnya, ya. Di mana imannya kalau sudah seperti itu? Maka disitulah, ihwafillah rahimakumullah, pentingnya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan banyak muhasabah diri, banyak mentobati dosa-dosa kita, memperbaiki penyakit hati kita, minta saran kepada teman kita untuk melihat siapa diri kita nih, di mana kondisi emosi negatif kita. Apakah banyak marah atau terlalu banyak singgung? Maka jujurlah untuk memperbaiki diri. Bisa jadi itulah pintu masuk syaitan, atau disebut hujratus syaitin, ya.
tinggalkan dosa-dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ketika itu sudah selesai, maka tubuh kita juga akan menjadi luar biasa dan ketaatan kita kepada Allah akan mudah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.